Berburu takjil saat bulan Ramadan sudah menjadi tradisi tahunan yang tak tergantikan. Dalam keadaan berpuasa, tidak jarang pada akhirnya kita menjadi lapar mata saat berburu takjil. Semua kudapan rasanya ingin disantap segera. Namun setelah berbuka, barulah terbukti kondisi lapar mata tersebut benar adanya. Seringkali menyantap sedikit takjil sudah membuat kita kenyang, dan membelinya terlalu banyak karena lapar mata malah berujung mubazir. Jangan sampai begini ya. Lalu, bagaimana sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berbuka puasa secukupnya? Yuk simak pembahasan selengkapnya di Ternyata Ada Dalilnya episode berikut ini. Perkenalkan, nama aku Diah. Aku Lubina Kalisa. Halo, perkenalkan nama aku Dinda Khomaira Maharani. Perkenalkan nama saya Rama. Males ya kalau suka berburu takjil gitu, aku nggak suka. Tapi pernah beberapa kali nemenin temen buat mereka beli takjil, dan ya udah aku ikut jajan, tapi nggak sering. Kalau beli takjil, beli, cuma nggak se-effort orang-orang di luaran sana sih. Maksud saya ya sejalannya aja, ya ada pun dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya disyukuri. Kalau berburu takjil, siapa yang nggak suka nggak sih? Kalau aku itu biasanya beli kayak es-esan gitu yang seger-seger, kayak es belewah atau es buah gitu. Sekalian ngabuburit ya sama temen. Paling kalau berburu takjil tuh ya gorengan, es, itu sih yang paling sering. Kalau saya favoritnya itu lontong isi sama gorengan. Lapar mata, sering sih ya. Kadang juga sampai nggak kemakan itu. Itu juga yang kadang bikin aku malas berburu takjil tuh, karena keadaan kita kan puasa lapar ya. Jadi kita suka lapar mata ngelihat ini enak, lihat itu enak, akhirnya banyak yang dibeli. Pengennya sih semuanya dibeli, cuma ya kembali lagi. Nanti pada saat berbuka juga nggak kemakan semua sih makanannya, sayang. Nah itu masalahnya. Jadi aku juga kayak gitu, sering banget lapar mata gitu. Apa aja mau dibeli gitu, tapi pas udah beli nggak dimakan. Pasti mubazir kan, kita juga puasa pas buka makannya pasti dikit doang, jadi udah nggak kemakan. Mungkin karena kita lapar, jadi kayak pengen semuanya dibeli gitu. Mubazir gak sih ya? Maksudnya sudah kita beli banyak-banyak, ternyata paling kita makan ya berapa piece gitu, berapa potong makanan itu. Iya, kalau menurut aku sih jadinya mubazir ya. Buat aku sendiri juga jadi, oh ngapain ya beli banyak-banyak gitu. Sebenarnya sih menurut aku nggak boleh ya. Jadinya kayak buang-buang makanan. Iya, kalau misalkan tetangganya pada mau, kalau enggak jadinya mubazir kan. Gitu sih menurut aku. Itu lebih ke hasrat yang ada pada diri seseorang gitu. Kalau misalnya dia bisa menahan, ya kenapa nggak nahan gitu, maksudnya kepengen ini kepengen itu, kayak gitu sih. Nggak boleh nggak sih Kak, karena kalau kalap juga kan mubazir, kita kan menyia-nyiakan makanan gitu. Oke, ikhwafillah rahimakumullah. Makanya Imam Ghazali mengelompokkan puasa ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama puasa shaumul khususil khusus. Khusus di atas khusus. Ini puasanya kelas para rasul, para nabi. Nah, ada lagi puasa shaumul khusus, puasa yang khusus. Buat mereka yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan minum saja, tapi panca indahnya pun ikut berpuasa. Nah, di saat terkumandang adzan maghrib, maka dia nggak lapar mata. Mengikuti cara aturan Nabi. 1, dianjurkan ida aftara adukum fal yuftir ala tamrin, fa illam yajid fal yuftir ala ma'in. Maka dianjurkan makan kurma dulu. Kalau kurma nggak ada, maka air. Nah, tetap bukan berarti nggak boleh buka, tapi ukurannya nggak seperti khilaf, lapar mata, sepiring masuk, cendol, timun suri. Nah, yang begini tadi kelompok yang ketiga yang belum disebutkan, puasa saumul awam, puasa kelas yang nggak ada nilai pahala puasanya. Untuk orang puasa menghantarkan hamba yang bertakwa, dan orang yang bertakwa mengikuti pada perbuatan Nabi. Mana konsepnya? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Wani mubazir, bukan mubazir, inti yang kemarukan. No, di luar banyak orang yang masih butuh, sedekahkan.